Selanjutnya, bab 17. Keluarlah dari jerat teknologi. Ada banyak dalam kehidupan selain hanya meningkatkan kecepatannya. Gandhi. Teknologi bisa menjadi sahabat atau musuh Anda saat kita berlomba memasuki abad ke-21 dengan informasi yang menyerang dari berbagai sudut. Banyak orang seakan memiliki kebutuhan yang tidak tertahankan, kalau tidak bisa disebut obsesif, untuk selalu berkomunikasi dengan orang lain dimanapun, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis mereka. Keharusan untuk berkomunikasi tanpa henti ini yang mengharuskan mereka selalu menggunakan telepon seluler, BlackBerry, perangkat digital pribadi, internet dengan atau tanpa kabel, serta beragam sistem manajemen koneksi lainnya seperti Microsoft Outlook dan Maximizer, membuat orang menjadi seakan tergesa-gesa. Kita tidak punya waktu lagi untuk berhenti sejenak, mencium wangi bunga mawar dan merenung. Anda punya pilihan. Sementara itu, banyak pekerja keras yang sangat produktif dan berpengaruh yang bekerja di pusat teknologi komunikasi yang tidak dikuasai oleh teknologi. Kehidupan mereka tampak sangat terkendali. Bill Gross, manajer dari uang 600 miliar dolar dalam bentuk saham dan dana penghasilan tetap, terkenal karena kebiasaannya untuk berolahraga secara teratur dan melakukan meditasi setiap hari untuk menjaga pikirannya tetap fokus. Sambil tidak menggunakan teknologi sama sekali, dia mematikan teleponnya, meninggalkan BlackBerry-nya di kantor, dan berolahraga tanpa mendapat gangguan dari orang-orang yang merasa selalu harus berhubungan dengannya. Dan dia menegaskan bahwa dia tidak pernah melewatkan satupun pesan penting. Agar Anda dapat bersikap tenang, berpikiran jernih, dan mampu mengerjakan tugas dengan baik, Anda harus secara teratur membebaskan diri Anda dari teknologi dan perangkat komunikasi yang, jika Anda tidak berhati-hati, dapat menguasai Anda. Jangan kecanduan. Beberapa waktu yang lalu, saya menghadiri sebuah acara makan siang di Washington yang dipadati oleh eksekutif tingkat tinggi. Sebelum memulai acara, salah seorang penyelenggara berdiri dan mengucapkan doa pendek. Semua yang hadir menundukkan kepala. Setelah doa selesai, makan siang pun dimulai. Namun, dari 8 orang yang duduk di meja saya, 4 atau 5 diantaranya tampak sangat terpengaruh oleh doa tadi. Kepala mereka tetap tertunduk dengan tangan bertumpu di pangkuan, bahkan saat makanan disajikan. Mereka seakan larut dalam perenungan mengenai pertanyaan-pertanyaan mendalam yang diajukan hari itu. Baru kemudian saya tahu bahwa ternyata mereka sama sekali tidak sedang berdoa. Perhatian mereka sedang tercurah pada BlackBerry mereka, mengirim dan menerima email, mengetik di atas keyboard dengan penasaran seperti remaja yang bermain video game. Mereka tidak memperhatikan dunia di sekitar mereka, sibuk menerima dan membalas pesan, beberapa di antaranya dengan orang-orang yang juga hadir di tempat itu. Mereka jauh ke dalam perangkap teknologi yang penuh dengan pertukaran informasi yang membenamkan mereka. Teknologi adalah teman Anda. Tujuan teknologi modern yang terutama adalah meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan ketepatan dalam menyampaikan berbagai jenis informasi. Teknologi dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup kita dengan memungkinkan kita menyelesaikan tugas-tugas utama dan untuk berkomunikasi dengan orang-orang penting di dunia kita secara lebih cepat dan efisien daripada sebelumnya. Meski begitu, dalam waktu singkat penggunaan teknologi komunikasi bisa membuat kita kecanduan. Pagi hari setelah bangun, orang langsung memeriksa telepon seluler mereka untuk memeriksa apakah ada telepon atau pesan voicemail yang masuk. Setelah itu mereka bergegas menuju komputer untuk membuka email guna melihat apakah ada yang berkomunikasi dengan mereka semalam. Mereka menelepon kantor untuk mengecek apakah ada seseorang yang mengerjakan atau mengatakan sesuatu dalam beberapa jam terakhir yang harus mereka ketahui.
Setiap 5 atau 6 menit mereka memeriksa kalender Microsoft Outlook, perangkat digital pribadi, BlackBerry, dan teknologi komunikasi lainnya guna memastikan bahwa mereka tidak ketinggalan berita apapun. Kebiasaan ini harus dihentikan sebelum menjadi tidak terkendali. Kembalikan waktu Anda. Salah seorang klien saya yang memiliki distributor di 19 negara bagian mendapati dirinya terpaku dan terikat pada komputer untuk menerima serta membalas email beberapa jam setiap hari. Semakin banyak waktu yang dia habiskan di depan komputer, semakin sedikit tugas penting lain yang bisa dia kerjakan. Stres yang diakibatkan pekerjaan yang tidak tersentuh ini yang terus menumpuk seperti salju yang siap longsor, mulai memengaruhi kepribadian, kesehatan, dan kebiasaan tidurnya. Kami mengajari dia tentang prinsip 80/20 dan cara untuk menerapkannya pada email. 80% email yang dia terima sama sekali tidak penting, bahkan sebenarnya tidak perlu dibuka. Email-email itu harus langsung dibuang. Dari 20% email lainnya, hanya 20% dari jumlah tersebut atau 4% dari seluruh emailnya yang benar-benar membutuhkan tanggapan segera. 16% yang lain bisa disingkirkan untuk sementara waktu atau dialihkan ke folder tindakan di mana mereka bisa ditangani satu persatu. Lakukan standarisasi dan pelimpahan. Klien saya merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memilah-milah emailnya yang berjumlah 300 per hari dan bahwa dia harus mengerjakannya sendiri berapapun lama waktu yang dibutuhkan. Kami mendorong dia agar duduk dan memeriksa seluruh email bersama sekretarisnya, memberitahu mana yang penting, mana yang tidak penting, serta bagaimana menangani pertanyaan dan permintaan yang bersifat umum. Dia terkejut. Dalam waktu 2 jam, sekretarisnya sudah cukup paham untuk menangani sebagian besar emailnya. Sejak saat itu, setiap pagi sekretarisnya akan menghapus 80% email yang tidak penting. Setelah itu, memindahkan email-email penting yang harus ditangani langsung ke bosnya ke dalam folder terpisah. Apabila ada yang perlu ditanyakan mengenai sebuah email, dia akan memasukkan email tersebut ke folder proses untuk dibaca oleh bosnya ketika dia ada waktu. Pada pertemuan kami berikutnya, klien saya berkata bahwa dia sudah mempelajari hasil dari latihan ini dan menghitung bahwa kini dia bisa menghemat 23 jam per minggu yang dapat dia gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang penting. Latihan sederhana ini telah mengubah hidupnya, mengurangi tingkat stresnya, memperbaiki kesehatan dan tenaganya, serta membuatnya menjadi orang yang lebih santai dan positif. Berikut ini adalah pertanyaan untuk Anda. Perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam hidup Anda jika Anda mempunyai tambahan waktu 23 jam setiap minggu untuk berpikir, bekerja, menyusun rencana, berbincang dengan rekan Anda, atau bahkan jalan-jalan dengan pasangan Anda? Jangan mau menjadi budak. Seorang wartawan majalah Fortune belum lama ini menuliskan bahwa pada waktu dia kembali bekerja setelah berlibur selama 2 minggu, 700 email sudah menunggunya. Dia sadar bahwa dibutuhkan waktu 1 minggu untuk memeriksa email-email tersebut, yang tentu saja membuat dia tidak akan sempat mengerjakan proyek-proyek lain yang menumpuk di mejanya. Untuk pertama kali dalam karirnya, dia menghirup napas panjang lalu menekan tombol delete all, menghapus 700 email itu untuk selamanya. Setelah itu dia pun sibuk mengerjakan proyek yang benar-benar penting bagi dirinya maupun perusahaan. Penjelasan yang dia berikan sederhana. Saya sadar bahwa hanya karena seseorang mengirim email kepada saya tidak berarti saya memiliki kewajiban untuk membalasnya sekarang atau kapanpun. Saya tahu bahwa jika email itu memang penting, pengirimnya pasti akan mengirim lagi, dan itulah yang terjadi. Pelayan bukan majikan. Agar dapat memusatkan perhatian pada beberapa hal yang memberikan perubahan terbesar pada usaha maupun kehidupan pribadi Anda harus mendisiplinkan diri untuk memperlakukan teknologi sebagai pembantu, bukan majikan. Teknologi diciptakan untuk membantu Anda, bukan menghambat Anda.
Tujuan teknologi adalah memperlancar dan memudahkan hidup Anda, bukan menciptakan kerumitan, kebingungan, dan stres. Salah satu aturan terbaik untuk berurusan dengan teknologi adalah mematikannya. Lawanlah dorongan untuk menghidupkan peralatan telekomunikasi segera setelah Anda bangun pagi hari. Matikan radio, matikan televisi, matikan telepon seluler, matikan komputer Anda sampai Anda selesai menyusun rencana dan mengatur hari Anda. Ciptakanlah zona keheningan dalam hidup Anda yang tidak ada seorang pun atau apapun dapat mendobrak dan menghubungi Anda. Jaga ketenangan batin Anda dengan memaksakan diri untuk secara teratur menghentikan kegiatan Anda dan mendengarkan keheningan. Kadang-kadang, untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang bernilai tinggi, Anda harus berhenti mengerjakan pekerjaan yang bernilai rendah. Tetaplah bertanya pada diri Anda sendiri, pada diri Anda, apa yang penting di sini? Apa yang penting dalam pekerjaan Anda yang harus Anda selesaikan? Apa yang penting dalam kehidupan pribadi Anda? Bila Anda hanya dapat menyelesaikan satu atau dua dari beberapa kegiatan yang harus Anda selesaikan, mana yang Anda pilih? Tidak perlu selalu terhubung. Ingat, ketika Anda pergi selama 1 hari, 1 minggu, atau bahkan 1 bulan untuk berlibur atau melakukan perjalanan dinas, Anda tidak bisa dihubungi melalui alat komunikasi Anda. Tidak ada apapun yang terjadi. Dunia akan terus berputar tanpa memedulikan apakah Anda tetap terhubung dengannya atau tidak. Masalah terpecahkan, jawaban ditemukan, pekerjaan terselesaikan, dan kehidupan terus mengalir seperti sungai. Tidak banyak urusan yang begitu penting sehingga tidak bisa menunggu. Dalam seminar saya, orang sering bertanya, bukankah Anda harus mengikuti berita dengan membaca koran, mendengarkan radio, dan melihat televisi? Saya menjelaskan kepada mereka, jika memang ada hal penting, pasti ada seseorang yang akan memberitahu Anda. Bila terjadi sesuatu yang penting di rumah, di tempat kerja, di negara, atau di dunia, ada orang yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam mengikuti berita untuk Anda, dan biasanya dia akan mengabarkan kepada Anda pada begitu ada kesempatan yang memungkinkan. Banyak orang tidak lagi berlangganan surat kabar, berhenti menyaksikan berita di televisi, dan tidak mau mendengarkan radio. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata mereka tidak ketinggalan berita tentang topik-topik penting. Seseorang pasti menyampaikan informasi terbaru pada mereka. Anda pun harus melakukan hal demikian. Eat that frog. 1. Tetapkan hari ini juga untuk menciptakan zona keheningan dalam kegiatan Anda sehari-hari. Matikan semua perangkat telekomunikasi dan teknologi Anda selama 1 jam pada pagi hari dan 1 jam pada siang hari. Anda akan terkejut melihat apa yang terjadi. Tidak ada. 2. Tetapkan untuk menentukan 1 hari penuh setiap minggu ketika Anda tidak menyentuh komputer, memeriksa BlackBerry, atau berusaha bersentuhan dengan dunia teknologi. Pada akhirnya, setelah sehari penuh tidak melakukan komunikasi kecuali dengan suara, pikiran Anda akan menjadi tenang dan jernih. Dengan menyediakan waktu bagi baterai rohani Anda untuk mengisi tenaga, membebaskan diri dari gangguan komunikasi yang tanpa henti, pikiran Anda akan menjadi lebih tenang, waspada, dan hati-hati.